nama saya Indirianti Posyari dengan NIM 2024-51017 dari program studi ilmu komputer. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang Object Relation Mapping atau ORM, dan juga saya akan membuat live codingan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman lanjut kelas C, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Patimura, Ambon. Ya teman-teman, jadi ORM adalah singkatan dari Object Relational Mapping yang merupakan sebuah kode pemrograman yang menjembatani dua dunia. Objek dalam kode program seperti yang digunakan dalam pemrograman berorientasi objek dan tabel basis data. Relasional ORM menyederhanakan interaksi antara aplikasi dan basis data, memungkinkan pengembangan untuk bekerja dengan objek data daripada menulis query SQL yang kompleks secara manual, sehingga membuat kode lebih bersih, mudah dipelihara, dan aman. Ya, di sini kita langsung memasukkan perintah untuk mengimport SQL Alchemy dan membuat engine database. Gunakan perintah from SQL Alchemy import create.engine, yang dimana create engine ini berfungsi untuk membuat koneksi ke database. Lalu kolom yang digunakan untuk mendefinisikan kolom dalam tabel database. Lalu integer yang merupakan tipe data SQL Alchemy yang merepresentasikan tipe data bilangan bulat. Lalu string yang merepresentasikan tipe data string atau teks. Pada baris code yang kedua teman-teman, kita akan mengimport declarative base, yang dimana declarative base merupakan fungsi yang mengembalikan kelas dasar yang nantinya akan digunakan untuk mendefinisikan tabel database. Nah teman-teman, pada baris kode yang ketiga di sini kita akan mengimport session maker, yang dimana session maker ini adalah factory utama yang digunakan untuk membuat session maker, yang mana session adalah antarmuka utama untuk berinteraksi dengan database. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat, menyimpan, dan menghapus objek atau data. Nah teman-teman, setelah kita selesai memasukkan 3 baris kode tersebut, kita akan melakukan running. Jika sudah muncul centang seperti ini, itu berarti program berhasil dijalankan. Selanjutnya kita akan membuat inisialisasi engine dengan SQLite. Di sini kita menggunakan grid engine, yang dimana akan memanggil fungsi untuk membuat objek engine. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membuat variabel base sama dengan declarative base. Declarative base yang nantinya akan memanggil fungsi ini untuk membuat kelas besar atau base class. Selanjutnya kita mendefinisikan sebuah kelas Python yang mewarisi dari kelas dasar base yang telah dibuat sebelumnya menggunakan declarative base. Lalu double underscore tabel name sama dengan user, ini merupakan atribut wajib
untuk memberitahu SQL Alchemy apa nama tabel yang akan dibuat di database. Selanjutnya kita mendefinisikan kolom ID menggunakan fungsi kolom, mendefinisikan kolom tabel. Fungsi integer merupakan tipe data untuk bilangan bulat, lalu primary key true untuk mengatur kolom ini sebagai kunci utama atau primary key. Selanjutnya kita akan mendefinisikan kolom nama dengan menggunakan tipe data string atau teks. Kemudian kita akan mendefinisikan kolom umur dengan menggunakan tipe data bilangan bulat yaitu string. Selanjutnya kita akan mendefinisikan kolom NIM nomor induk mahasiswa dengan menggunakan tipe data integer. Ini adalah bagian penting yang akan membuat kolom pada database. Selanjutnya kita menggunakan metode Python yang mendefinisikan representasi string resmi pada objek ini. Kemudian kita menggunakan return untuk mengembalikan output yang mudah dibaca dan informatif. Misalnya kita memilih user, maka dia akan mengeluarkan informasi nama, umur, dan juga NIM. Selanjutnya kita akan membuat database dan tabel. Di sini kita akan menggunakan perintah base.metadata.create_all_engine. Jadi ini merupakan metode yang memberitahu SQL Alchemy untuk membuat semua tabel yang telah didefinisikan dalam base metadata di basis data yang telah terhubung melalui objek engine. Selanjutnya kita akan membuat sesi untuk berinteraksi dengan database. Di sini session marker berfungsi sebagai tempat untuk mengembalikan session yang telah disesuaikan, yang mana session merupakan antarmuka utama untuk berinteraksi dengan basis data. Lalu kita membuat objek session dengan menggunakan huruf kecil untuk memanggil kelas session yang telah kita buat pada langkah sebelumnya melalui session marker.
Ya teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan data dalam bentuk tabel. Untuk menambahkan data ke tabel, kita akan buat index dari kelas model dan menambahkan ke kelas session. Di sini kita akan menambahkan 20 data mahasiswa ke dalam tabel. Jadi caranya kita akan membuat objek user dan membuat variabel user 1 untuk menyimpan objek atau instance baru ke dalam kelas user. Selanjutnya di sini kita menggunakan session add untuk memberitahu SQLCME bahwa objek user 1 sampai dengan user 20 harus diubah menjadi baris-baris data dan dimasukkan ke tabel user ketika session di commit. Setelah itu kita akan melakukan running. Nah teman-teman, ini merupakan output yang keluar setelah kita melakukan perintah-perintah di atas. Di sini kita bisa melihat pada file example folder bawah data yang kita masukkan telah masuk ke dalam tabel database. Nah teman-teman, ini merupakan tabel yang menampilkan nama, umur, serta NIM dari 20 data yang dimasukkan.
Nah, teman-teman, kemudian di sini kita akan mencoba untuk mengambil data dengan cara kita membuat sebuah variabel yang menyimpan semua daftar objek user yang diambil dari basis data. Kemudian gunakan objek session sebagai antarmuka untuk berkomunikasi dengan basis data. Kemudian kita gunakan query user untuk memulai operasi query dan menentukan bahwa kita ingin mengambil data dari kelas model user. Kemudian kita akan membuat loop untuk mencetak hasil. Setelah di running, maka akan muncul semua data yang ada pada database. Nah, teman-teman, ini adalah data yang sudah kita masukkan ke dalam tabel. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mengupdate data. Di sini kita akan membuat satu variabel untuk menyimpan objek user. Setelah itu kita running dan akan muncul seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, di sini yang saya update adalah nama Indi yang awalnya umur 19 tahun, saya update menjadi umurnya yang ke 18 tahun. Nah teman-teman,
setelah kita mengupdate data di sini, kita akan mencoba untuk menghapus data. Nah, teman-teman, di sini kita menggunakan saja perintah yang sama dengan mengupdate data, hanya saja kita akan mengganti update dengan delete, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini data yang akan saya hapus yaitu dengan nama Cia, berumur 22 tahun, dengan NIM 2021 51022. Nah, teman-teman, jadi setelah saya menghapus nama Cia, maka pada tabel ini tersisa data 19 data saja, teman-teman, dikarenakan saya sudah menghapus satu data yaitu Cia dengan umur 22 tahun. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya kita akan menutup sesi dengan kita menggunakan kode atau perintah yaitu session dengan session user dengan kita menggunakan tanda kurung di belakangnya.